Shalom, saudaraku yang kekasih, dimanapun engkau berada. Jam-jam buka Sabat kembali menjadi bagian kita. Kiranya menambah sukacita karena kasih Tuhan terus-menerus menyertai kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kiranya sorga menerima kami ketika kami datang sebagaimana kami ada, penuh dosa, namun sukacita kami bertambah ketika hadirat Sabat menguduskan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 sebagai renungan buka Sabat kita. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dunia seringkali memandang bahwa kebahagiaan sejati berdasarkan apa yang dimiliki, entah itu harta, jabatan, atau hubungan yang harmonis dengan orang lain. Namun, Raja Daud justru melihat bahwa segala sesuatu dia definisikan kebahagiaan dari apa yang hilang dari dirinya. Bukan tentang memiliki emas, melainkan tentang hilangnya beban dosa. Kata kebahagiaan dalam teks ini berarti gambaran yang meluap-luap keadaan yang diberkati secara melimpah dan didapati dalam posisi yang benar. Itulah kebahagiaan. Daud mengajak kita melihat bahwa puncak tertinggi kebahagiaan manusia bukanlah saat kita berhasil mencapai sesuatu, melainkan saat kita diterima kembali oleh Allah. Sebab Daud menggunakan istilah untuk menunjukkan betapa tuntasnya cara Allah mengampuni kita. Pelanggaran yang diampuni berarti mengangkat beban yang berat di pundak kita untuk bertahun-tahun yang lama. Saudara bisa bayangkan jika Anda terbebani dengan satu pikulan dimanapun kita berada, berjalan, beristirahat, sedang memikul beban yang berat, bertahun-tahun tiba-tiba beban itu diangkat. Itulah kelegaan yang Daud rasakan. Ketika dosanya ditutupi, bukan berarti Allah berkompromi atau menyembunyikan sampah di bawah karpet kita. Ini berbicara tentang penebusan. Dosa tidak lagi dipandang karena kasih karunia-Nya yang menutupi segala noda kita. Kesalahan yang tidak diperhitungkan adalah istilah perhitungan akuntansi Tuhan bagi kita. Dia tidak lagi mencatat hutang moral kita di buku besarnya. Saldo kita yang merah dihapuskan dan diganti dengan kebenarannya. Kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Daud menutup ayat yang kedua dengan kalimat, dan yang tidak berjiwa penipu.
Banyak orang ingin diampuni tetapi tidak mau jujur. Kita sering menipu diri sendiri dengan berkata, ini kan cuma hilaf, atau menyalahkan keadaan. Namun Daud belajar dari pengalaman pahitnya. Dalam konteks ayat ini adalah terkait kasus dengan Batsheba. Selama dia menyembunyikan dosanya, tulang-tulangnya lesu dan jiwanya tertekan. Kebahagiaan sejati hanya datang kepada mereka yang berani terbuka di hadapan Tuhan, mengakui segala retak dan celah tanpa beralasan, tanpa beretorika. Pengampunan Tuhan selalu tersedia, tetapi hanya bisa diakses melalui pintu kejujuran. Jika sabat ini kita merasakan bahwa beban masih menggelayut dalam hidup kita, Tuhan yang penuh kasih tidak lagi memperhitungkan kesalahanmu ketika engkau datang dengan hati jujur, dengan hati yang penuh penyesalan. Engkau akan menerima pengampunan yang sejati oleh karena betapapun besarnya dosa kita, Allah telah mengampuni. Dan saudara dan saya layak berbahagia. Kiranya sukacita dan kebahagiaan pengampunan terus-menerus menjadi bagian kita. Hari ini tidak ada beban di atas bahumu. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengangkat bebanmu. Itulah satu-satunya jawaban sehingga kita merdeka, diampuni, di dalam kasih-Nya. Disitulah kebahagiaan. Dunia tidak dapat menawarkan kebahagiaan yang sempurna. Jawabannya, mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Sabat ini, pengampunan sejati menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan untuk sabat-Mu ya Tuhan yang menguduskan kami semua sehingga kami layak. Terima kasih untuk kebahagiaan sejati yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami mulai sabat ini sampai Engkau datang. Adalah doa permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat sabat, Tuhan Yesus memberkati.